Coba kita lihat dua gambar yang ada di sini. Gambar di sebelah kanan dan juga gambar di sebelah kiri. Dari antara dua gambar ini, mana yang menurut kalian menggambarkan masa kecil kalian? Apakah gambar yang sebelah kanan yang penuh dengan anak-anak bermain lompat tali, atau gambar sebelah kiri, anak-anak yang masing-masing memegang handphone? Kalau saya sendiri mungkin di antara kedua-duanya, karena saya mengalami masa kecil main lompat tali, tapi di lain sisi saya juga mengalami masa peralihan bermain handphone. Nah, mungkin kebaikan dari kita masih memilih sebelah kanan nih, tapi tidak dipungkiri mungkin juga ada yang memilih di sebelah kiri. Kenyataannya adalah anak-anak yang ada di sebelah kanan kalian cukup beruntung. Dan anak-anak yang sebelah kiri mungkin sering kita lihat di keponakan kita, tetangga kita, atau sepupu kita. Mereka sering nih duduk aja di kursi, kemudian mereka langsung buka HP, scroll, tonton video yang mereka suka, dan tidak berinteraksi dengan orang sekitar. Nah, mungkin mereka tidak tahu bagaimana serunya kejadian yang ada di sebelah kanan. Mereka juga tidak tahu serunya sepedaan keliling kompleks. Mereka tidak tahu serunya main peta umpet sampai maghrib. Dan hal ini akan kita bahas. Karena mereka semua adalah anak-anak yang hari ini tidak tumbuh di lapangan, tapi justru mereka adalah anak-anak yang tumbuh di layar. Nama saya Sitanya Panjaitan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua, terutama yang sudah saya, untuk merenung dan juga memikirkan apa sih yang selama ini kita rasakan, tapi tidak pernah benar-benar kita pikirkan secara mendalam. Hal yang terjadi di masa kecil kita, terutama di masa peralihan, dan hal itu bisa berdampak pada diri kita sekarang, diri kita hari ini. Oke, di sini adalah grafik Communication Technology Adoption di US, di mana terjadi sebuah peningkatan di tahun 2010. Peningkatan ini adalah penggunaan internet, sosial media, dan smartphone yang semakin berkembang pesat. Dan ini terjadi di tahun 2010, di mana seorang penulis The Anxious Generation, Jonathan Haidt, menyebut itu sebagai The Great Rewiring of Time. Dan ini merupakan sebuah masa peralihan yang cukup signifikan, namun sayangnya berdampak negatif, yaitu adanya mental illness among college student yang semakin meningkat di tahun yang sama. Kita bisa melihat di sini anxiety itu mulai naik hingga 134% hingga tahun 2010. Diikuti dengan depression 106%. Diikuti dengan penyakit lainnya, ada ADHD, bipolar, anorexia, hingga skizofrenia. Dan ini merupakan kenyataan yang sayangnya sangat buruk. Oke, mungkin di sini kita kembali lagi ke gambar yang ada di awal. Jadi kedua gambar tadi itu memiliki istilah play-based childhood dan juga phone-based childhood. Play-based childhood tadi itu memiliki beberapa karakteristik. Ada aktif, sosial, dan juga spontan. Aktif di sini itu adalah di mana play-based childhood menuntut kita untuk melakukan koordinasi banyak gerakan tubuh. Kayak misal peta umpet, kita perlu berlarian. Lompat tali, kita perlu berlompatan. Kita harus aktif, kita dituntut untuk aktif. Dan selain itu, kita juga dituntut untuk berinteraksi secara sosial. Berinteraksi secara sosial di sini adalah kita harus bekerja sama dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita kadang bertengkar dengan teman kita, tapi setelah itu kita berbaikan dengan mereka. Itu yang merupakan hal signifikan dalam play-based childhood. Semua terjadi secara spontan. Kita belajar bahwa luka itu nantinya akan sembuh, bahwa nantinya kita kalah itu biasa, dan bahagia itu ya sederhana aja. Kita main lompat tali itu kan sederhana, tapi kita bahagia. Kemudian di phone-based childhood, itu adalah yang karakteristik sebaliknya. Keduanya sangat kontras. Kalau di sini tadi aktif, di sini pasif. Kita tinggal duduk aja, kita buka HP, kita scroll, cukup menggerakkan satu otot jari kita, dan yaudah kita lihat aja konten yang kita suka apa yang mau kita mainkan. Dan kemudian individual. Kadang kita ada di banyak, ada orang banyak di sekitar kita, tapi kita cuma duduk, diam, kita tidak berkomunikasi dengan mereka, kita justru cuma melihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di layar kita. Dan semua terjadi secara digital. Semua validasi itu terjadi secara digital. Kalau misalnya kita di play-based childhood, kita mendapatkan validasi secara pelukan, senyuman, kata-kata afirmasi. Tapi di phone-based childhood ini, kita mendapatkan validasi secara likes. Likes-nya yang banyak, oh itu validasi terbaik. Followers-nya banyak, oh itu validasi terbaik. Itu adalah perbedaan di antara keduanya. Dan ada satu kata kunci yang membedakan antara play-based childhood dan phone-based childhood.
yaitu adalah protected. Kita semua mungkin tahu apa itu istilah dari protected. Protected itu kan artinya kita terlindungi, kita terproteksi. Dan ada dua jenis protected, ada overprotected dan juga ada underprotected. Overprotected itu berarti kita terlalu berlebihan dilindunginya. Kalau underprotected itu artinya kita masih kurang untuk dilindungi, kayak yaudah dibiarin aja gitu. Nah, yang terjadi di zaman sekarang adalah kita itu meng-overprotected diri secara fisik, tapi sayangnya secara digital kita underprotected. Nah, kenapa bisa seperti ini? Contohnya aja, orang tua zaman sekarang bisa diperhatikan anaknya nih keluar buat main. Nanti dibilangin, ayo pulang, udah malam. Ayo mainnya di rumah aja, nggak usah jauh-jauh. Ayo mainnya sama HP aja, udah di rumah aja sama mama gitu. Tapi kalau underprotected secara digital, misal nih, kita udah lihat anak kita main di rumah, dia main HP, ya udah kita lihat, oh anak kita di sini gitu. Jadi biarin aja mereka gitu. Tapi pada nyatanya kita nggak pernah tahu yang mereka lakukan di HP mereka itu apa. Kadang mereka bisa ya udah mengunjungi situs-situs yang berbahaya, mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak mereka kenal, atau mereka bahkan melihat konten yang seharusnya tidak mereka lihat di umur mereka. Nah, itu adalah hal-hal yang berbahaya. Next, saatnya kita kembali ke dunia nyata. Tapi sebelum kita ke sini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya. Jadi, saya memiliki seorang adik. Saya dan adik saya tumbuh di lingkungan yang sama, di rumah yang sama, dan orang tua yang sama. Tapi sayangnya kita memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Bedanya adalah saya dikembangkan dan dibesarkan itu dalam lingkungan yang underprotected saat kecil. Jadi saya bisa merasakan apa itu serunya peta umpet, apa itu serunya lompat tali. Tapi sayangnya adik saya tidak merasakan hal itu. Jadi dia lebih cenderung untuk main YouTube atau nonton sama temennya gitu. Ya udah di rumah aja. Tapi yang membedakan saya dan adik saya setelah itu adalah saya lebih percaya diri. Saya lebih tidak merasa rendah diri. Saya kurang merasa cemas. Sedangkan adik saya tidak, sebaliknya. Dia justru lebih suka mengurung diri dan sebagainya. Nah, setelah itu, saya juga merasakan kecemasan itu setelah saya masuk remaja. Seperti yang saya pernah singgung di awal, bahwa saya merasakan foundation childhood setelah saya masuki masa peralihan. Jadi setelah saya masuki masa peralihan, saya merasakan apa itu internalizing, apa itu anxiety, apa itu ngerasa kamu tuh kurang dibanding yang lain. Jadi saya suka meninggikan diri saya pada lain karena ya itu efek dari media sosial. Dan untuk karena itu saya memberikan beberapa tips untuk membawa diri kita ke hal-hal yang nyata. Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu, jadi kita start dengan hal-hal sederhana ini untuk memastikan bahwa kita tetap hidup dan utuh di era digital. Yang pertama, berikan waktu tanpa HP. Misalnya aja kita punya aturan dalam sehari kita harus sejam jauhkan HP. Misalnya saat makan siang, jangan ada yang megang HP. Atau saat kita hangout sama teman, udah semua HP-nya dikumpulkan. Kayak gitu. Yang kedua, kita bisa juga ngobrol langsung. Kadang kan kita memilih untuk curhat sama temen tuh lewat chat atau lewat voice note. Kita nggak pernah tahu tuh gaya bahasa tubuh mereka bagaimana, atau bagaimana mereka benar-benar memikirkan itu dalam bahasa verbal atau non-verbal mereka. Nah, di sini kita bisa melakukannya dengan ngobrol langsung. Kita jadi bisa tahu gimana cara membaca ekspresi, gimana cara membaca gaya bahasa tubuh. Dan di situ kita merasa lebih didengarkan, dihargai, dan diterima. Selanjutnya, kita bisa melakukan aktivitas bersama. Aktivitas bersama ini bisa misalnya kita olahraga bersama atau melakukan hobi kita bersama-sama. Jadi, di sini kita share sesuatu yang memang kita sukai satu sama lain. Yang keempat adalah komunitas luring. Jadi kita bangun aja komunitas atau kita ikut aja komunitas yang nyata, yang menuntut kita untuk bertatap mata. Jadi misal kita ikut organisasi, kita ikut volunteer, jadi hal semacam itu akan sangat berguna untuk melatih interaksi sosial kita. Nah, kita di sini itu bisa mulai dari hal-hal sederhana tadi. Kita kurangi sedikit demi sedikit kebutuhan akan validasi digital, akan followers, akan likes. Kita mulai hadir lebih utuh, lebih nyata ke kehidupan kita yang sekarang.
Kita itu adalah generasi yang besar dengan HP di tangan. Tapi ya bukan berarti kita harus kehilangan masa muda kita. Kita itu perlu menghilangkan validasi dari likes, dari followers, dan start cari lingkungan yang bisa memberikan teman yang mau mendengarkan. Kedua, lingkungan yang membuat kita cukup, yang buat kita tidak harus terus-menerus cari validasi. Dan selanjutnya, keberanian untuk menjadi manusia. Mari kita ambil kembali apa yang dulu membuat kita bahagia, karena dunia nyata itu masih ada. Dan kita masih bisa memilih untuk hadir di dalamnya. Jadi, mari ambil kembali masa kecil kita yang dirampas, dan start untuk hidup di masa sekarang.